Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita bersama-sama, kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam acara santapan rohani. Kita akan berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan memberikan pewahyuannya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kesempatan ini. Kami merendahkan hati kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman terus menjadi bagian kami dan menjadi kehidupan kami dan membawa kami lebih hari lebih berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, terang yang bercahaya. Puji Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terang itu memang harus bercahaya, bersinar, menerangi setiap makhluk, menerangi setiap orang yang membutuhkan. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Ya. Perintahnya sangat sederhana sekali. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini yang menjadi satu kerinduan hati Tuhan. Menjadi satu motivasi Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di belakang aku tidak akan berjalan di dalam gelap. Dan barang siapa yang ada di dalam terang itu, maka kegelapan tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus memerintahkan. Dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuan yang utama adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapa kita yang di surga akan dimuliakan. Di depan banyak orang. Banyak orang akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan, itu kehidupan mampu menerangi di mana kita orang percaya itu hidup. Seringkali di dalam saat-saat ini kita sering mendengar kata-kata bahwa tahun 2023 dikatakan tahun suram, akan mengalami kegelapan dengan satu pertanda dengan gambar kelinci dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali dengan sambutannya beliau yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Dia katakan, dunia akan mengalami kegelapan. Dunia akan mengalami kegelapan. Lalu beliau berkata, tetapi bukan Indonesia. Artinya apa? Kalau kita mengerti, kita mengetahui dunia mengalami kegelapan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Apa kita juga ikut-ikut hidup di dalam gelap? Kita juga ikut-ikut mengalami kegelapan?
Tentunya tidak. Tentunya kita akan mengeluarkan, kita akan memperbesar cahaya, memperbesar terang itu. Ketika terang itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mungkin di tempat lain mengalami kegelapan. Mungkin di tempat di negara belahan dunia sana mengalami kegelapan. Tapi ketika orang-orang percaya, orang-orang beriman bersatu. Ya, orang-orang beriman, orang-orang percaya bersatu bersama-sama. Menyatukan hati sepakat untuk memperbesar terang itu. Memperbesar cahaya itu. Saudara, saya percaya kegelapan tidak terjadi. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, di Mesir terjadi satu kegelapan selama 3 hari 3 malam. Tetapi bangsa Israel yang di Gosen, mereka tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap dalam keadaan terang benderang. Mengapa? Karena orang percaya, orang beriman bersatu. Bersatu hati, bersepakat untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka terang itu akan semakin bercahaya. Di dalam kitab Korintus pasal 3:18 berkata, orang percaya, orang beriman itu semakin menampakkan sinar kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan semakin besar. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak, jangan takut menjadi orang percaya. Jangan takut menjadi orang beriman. Jangan takut menjadi orang yang bercahaya. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa pada akhir zaman, orang-orang benar akan bercahaya. Dan orang-orang benar akan membawa orang-orang itu kepada kebenaran. Mengapa? Karena ada cahaya yang menyinari. Cahaya yang menerangi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, bukan serta-merta kalau Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Betapa sedihnya, betapa pedihnya kalau orang Kristen tidak memancarkan, tidak memantulkan cahaya terang. Betapa sedihnya. Dunia akan diterangi dengan apa? Ketika orang Kristen, orang beriman tidak memancarkan terang. Marilah amanat agung ini kita lakukan sedapat mungkin, sebisa mungkin. Ya, setidak-tidaknya kita bisa menerangi hati kita sendiri. Setidak-tidaknya kita bisa menerangi keluarga kita sendiri. Setidak-tidaknya kita bisa menerangi sekitar kita. Tuhan rindu kepada setiap kita. Untuk kita terus bercahaya, bercahaya dan bercahaya. Bila terang kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah mengangkat kita dan melepaskan kita dari kegelapan. Kita dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa, segala terang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biar kebenaran firman-Mu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Agar kami mampu menerangi sekeliling kami, sekitar kami, kehidupan kami, keluarga kami, tetangga kami sana, saudara kami. Sekalipun mungkin dunia mengalami kegelapan. Namun kami percaya Tuhan, bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan akan menerangi setiap kami orang percaya. Yang nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua.